Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat hidup, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersua di kegiatan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah percaya kepada kita semuanya selaku manusia untuk bisa mengatur dan bisa menjadi penghuninya buminya Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, atas kepercayaan tersebut maka seyogyanya kita bisa mengemban kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan untuk mengatur dan mengayomi jagat raya ini menimbulkan kita untuk menjadi pribadi yang berilmu, pribadi yang bisa mengerti tata cara mengemban amanah, karena hal tersebut adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting untuk kita. Dari itu, hadirin sekalian, kita dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang mengerti, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi pribadi yang bisa untuk benar-benar dipasrahi sesuatu yang luar biasa di jagat raya ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda dengan sabdanya yang terkenal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Atau dalam kajian yang lain, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bepergian untuk mencari ilmu, maka dia sama dengan bepergian untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang kedua ini, beliau Abuya Sayyid Al-Maliki itu pernah ngendikan, maziltu thaliban, selama-lamanya saya adalah seorang pencari ilmu. Bahasa kerennya di Jawa Timur adalah saya senantiasa menjadi seorang santri, karena derajat santri tersebut adalah derajat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat tersebut adalah derajat yang layak untuk bisa mengemban amanah, mengemban titipan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengatur, mengayomi, menjaga jagat raya ini, khususnya bumi kita tercinta ini. Dari itu kita ingat-ingat kembali, menjadi pribadi yang terbaik adalah dia yang senantiasa untuk selalu belajar, dan belajar. Tidak ada namanya berhenti dari belajar, sampai ada suatu kata mutiara, bisa dikatakan kata mutiara dalam bahasa Inggris itu long life education, seumur hidup untuk senantiasa mencari ilmu. Derajat orang yang berilmu sekian tingginya dan sekian pentingnya, menjadikan kita faham bahwa orang yang berilmu itu posisinya sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulullah SAW. Karena orang yang berilmu pasti dia akan bisa mempunyai tata krama yang luar biasa.
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau adalah seorang murabbi atau pendidik yang senantiasa mengajak mencari ilmu dan dicontohkan langsung oleh beliau. Beliau senantiasa mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril atau dari yang lain-lain. Urusan pribadi, urusan kemasyarakatan, khususnya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang dimana ketika kita beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ya, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat sesuai daunnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu ithmuha wa ithmu man amila biha. Barang siapa yang memberikan petunjuk dan diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang memberikan taulat dan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dari itu, mumpung masih di bulan Ramadan, kita upayakan untuk bisa belajar dan belajar. Karena orang yang berilmulah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata terkait keilmuan, terkait berpikir, terkait berangan-angan dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabbur, tafakkur miliknya orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan bisa berpikir atau berangan-angan terkait sesuatu. Padahal perintahnya Allah, kita disuruh untuk senantiasa berpikir atas fenomena yang ada. Sampai kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 5 ayat ini menunjukkan pentingnya untuk mempunyai ilmu pengetahuan. Sampai kita disuruh dengan kata-kata Iqra, ayo baca, perintah. Kata amar atau kata perintah tersebut diperintahkan langsung oleh Allah, dan itu mengawali dari wahyunya Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayo baca dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Membaca menggunakan atau lewat asma Allah itu membaca yang luar biasa, bukan sekedar membaca tulisan, membaca fenomena, membaca sesuatu yang lain. Kita ingat bahwa mukjizat yang paling agung dari Al-Quran adalah mutabikun likulli zamanin wa makanin, mencocoki atau kecocokannya ayat Al-Quran dalam setiap masa dan setiap tempat. Setiap masa dan setiap tempat itu akan bisa dicocokkan manakala orang yang mencocokkan tersebut mempunyai ilmunya atau mempunyai tata caranya. Dari ini penting banget untuk senantiasa belajar hingga kita benar-benar mempunyai ilmu dan kita benar-benar berpengetahuan
akhirnya kita bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan bahwa besok di hari kiamat beliau itu akan berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang lain terkait banyaknya umat dari masing-masing nabi. Yang paling diinginkan oleh baginda Rasul dari umatnya adalah umat yang banyak, bukan sekedar umat yang banyak, tapi umat yang berkualitas, umat yang berpendidikan. Maka dari itu kita upayakan pribadi kita bisa menjadi manusia yang benar-benar berilmu, benar-benar berpendidikan, dan kita sudah bebas dari sesuatu tanda kutip ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah menawarkan untuk mengemban amanah ngatur bumi dan jagat raya ini kepada makhluk-makhluknya Allah. Langit, bumi, gunung-gunung, dan yang lain, semuanya menampik amanah tersebut karena merasa bahwa amanat untuk mengatur jagat raya sangat berat sekali. Namun dengan pedenya manusia menyatakan, Allah, kami siap menanggung untuk menjadi pengatur jagat raya. Akhirnya kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata yang berbunyi innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia adalah makhluk yang paling zalim. Makhluk yang paling zalim ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita sudah menjadi pribadi yang berakhlak, secara otomatis kata-kata innahu kana zaluman jahula itu kita coret dari label orang yang sangat zalim. Ini menunjukkan pentingnya kita mempunyai ilmu, pentingnya kita mempunyai tata krama moral, yang tata krama moral tersebut mencirikan orang yang mempunyai ilmu. Akhir kata, dalam sebuah ungkapan ada kata-kata al-adabu fauqal ilmi, bahwa moral atau tata krama itu di atas ilmu. Karena itu orang yang berilmu adalah mereka yang mempunyai tata krama, dan orang yang mempunyai tata krama adalah mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan belajar kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadikan kita manusia yang baik, lebih baik dan terbaik, dengan kita mewujudkan pedoman menjadi orang yang mempunyai moral tata krama, atau dalam Al-Fatimiyah dikenal dengan berakhlak Qur'ani. Kehidupan kita kalau dinaungi oleh Al-Quran senantiasa, kita pasti akan dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, mempunyai akhlak, mempunyai moral, dan berpendidikan, dan kita benar-benar menjadi makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membanggakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keturunan kita benar-benar menjadi keturunan yang bermoral, berpendidikan, berakhlak, sehingga kita mempunyai generasi yang luar biasa dan senantiasa
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.